Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendorong semua kementeriannya itu bekerja, bisa menerjemahkan seluruh visi ya dalam Astacita itu? Jadi yang terjadi di internal kementerian itu sebenarnya ada masalah di strategi komunikasi publiknya. Oke. Kalau soal yang tidak terlihat kerja itu, anggapan atau persepsi bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran ini dikendalikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muda Indonesia, kembali lagi bersama saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita akan bahas soal rapor merah atau rapor hijau buat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Banyak yang kita lihat sebagai bentuk prestasi, meskipun pada akhirnya prestasi itu akan diuji berdasarkan pelaksanaan program. Tetapi inisiasi program yang dilakukan oleh pemerintah hari ini begitu banyak dan begitu memberi perhatian yang sangat positif di hadapan publik. Misalnya soal pemberian makan bergizi gratis, bahwa betapa di sana sini terjadi kekurangan, oke lah. Tetapi bahwa itu sudah dimulai, kita harus acungi jempol. Penghapusan utang bagi petani dan nelayan yang digalakkan oleh Pak Prabowo, itu juga sesuatu yang luar biasa. Terakhir yang saya dengar, konferensi pers yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Pangan Indonesia Bapak Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia boleh bertani padi sebanyak-banyaknya, boleh bertani jagung sebanyak-banyaknya, dan pemerintah telah menetapkan harga minimum. Ini tentu angin segar buat pemerintah Republik Indonesia, buat seluruh masyarakat Indonesia. Tentu Indonesia tidak sekecil itu. Kawan muda Indonesia, banyak sekali hal yang kita bisa lihat. Soal kasus pagar laut misalnya, soal kasus korupsi, peredaran narkoba, macam-macam yang masih banyak menyisakan persoalan di bangsa ini. Telah hadir di depan saya seorang pengamat muda yang sangat fresh tentu saja. Beliau pimpin Indonesia Political Review. Lembaga ini adalah lembaga konsultan politik yang tadinya dipimpin oleh Kang Ujang Komarudin yang hari ini menjadi juru bicara di kantor komunikasi kepresidenan. Tentu lembaganya sangat oke di hadapan. Bagaimana beliau melihat hasil survei hari ini tentang raport merah atau raport hijau buat pemerintahan Prabowo Gibran, kita akan mengupas dengan Bung Iwan Setiawan. Selamat malam Bung Iwan Setiawan. Selamat malam Bang. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Rumah Pemuda. Ini anak muda semua yang tonton dan Bung Iwan adalah salah satu anak muda yang ada di Indonesia. Bung Iwan, apa yang Anda lihat sekilas dari hasil survei yang dipublis oleh beberapa lembaga survei terkait dengan hasil kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Gibran selama 100 hari? Silakan Bung. Baik. Kalau kita melihat hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei akhir-akhir ini, yang pertama itu memang dilakukan oleh Litbang Kompas. Litbang Kompas. Litbang Kompas itu kan memberi skor kepuasan publik terhadap. Mohon izin, tolong ditarik mic-nya biar agak suaranya nggak jauh. Ya. Kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran hari ini mencapai 80%. Dan itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Okay. Itu melampaui capaian presiden sebelumnya, termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau tidak salah hanya 65% kepuasan publik pada 100 hari pertama. Okay. Kemudian survei yang dilakukan oleh indikator politik. Kalau saya lihat tidak jauh berbeda. Kalau indikator politik ini memberi skor 79,5%. Artinya memang kalau kita lihat dari kedua hasil lembaga survei ini, kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan menurut saya ini akan menjadi modal besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya hingga 5 tahun ke depan untuk menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Artinya ada kepercayaan diri yang terbentuk berdasarkan persepsi positif dari masyarakat gitu ya? Iya.
ini bisa menjadi legitimasi. Ya. Bisa menjadi legitimasi dari masyarakat bahwa program yang ditawarkan oleh pemerintah ini dapat dukungan besar dari masyarakat. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Variabel apa yang menjadi ukuran atau yang menjadi bahan bentukan persepsi ini? Kan harus dilihat kan ini bukan capaian program tentu saja, tetapi baru permulaan program. Nah, menurut Bung Iwan, apa yang menjadi variabel yang menjadi alat ukur bagi teman-teman lembaga survei itu? Iya, kalau saya lihat memang dari lembaga survei itu ada beberapa program prestisius, program populer yang memang di awal pemerintahan ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Walaupun memang pelaksanaan dari program populer ini belum optimal atau masih banyak kekurangan di sana sini seperti yang dikatakan Bang Ilham tadi. Namun pelaksanaan program ini saya melihatnya sebagai komitmen Presiden Prabowo atas janji politiknya bahwa program ini harus dilaksanakan. Dan memang ini langsung dirasakan oleh masyarakat di bawah. Kemudian kalau kita lihat di awal-awal pemberantasan judi online di bidang hukum ya. Pemberantasan judi online, kemudian intensitas pengungkapan kasus korupsi hingga sekarang tawanan yang berhasil ditangkap sekarang Thanos itu juga menurut saya salah satu bukti komitmen presiden dalam penegakan hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang ulang tahun. Kemudian banyak program lainnya. Nah, dari sini menurut saya yang membuat masyarakat itu memberikan skor positif terhadap kinerja Presiden Prabowo Gibran. Nah, untuk itu ke depan saya kira dari modal besar ini 80% kepercayaan publik ini terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, saya kira akan banyak atensi lagi terhadap program-program ini. Jadi ini kita proyeksikan sebagai harapan besar masyarakat bahwa program ini diharapkan akan konsisten dan pencapaiannya harus tetap positif ke depan. Jadi seperti itu. Kan hari ini kita lihat bahwa keseriusan Pak Prabowo untuk menangani sesuatu masalah itu begitu serius. Yang mungkin sepanjang sejarah Republik ini berdiri baru kali ini kabinet yang sangat gemuk. Ya kan? Dari 34 menjadi 48 itu belum badan, belum lembaga ya. Betul. Harusnya kan seiring bertambahnya jumlah kabinet, maka efektivitas kerja atau maksimalisasi program yang dilahirkan oleh para kementerian ini lebih maksimal. Kan begitu logika sederhananya, meskipun dalam pendekatan reformasi birokrasi tidak ada jumlah yang banyak yang bisa efektif. Menurut Bung Iwan? Ya, ini mungkin jadi catatan. Jadi catatan bahwa menurut saya jumlah menteri dalam kabinet Prabowo Gibran ini dari menteri, lembaga setara menteri, wamen dan sebagainya memang terlalu gemuk menurut saya. Nah, apakah ini secara politik mungkin secara politik Pak Prabowo itu menerapkan politik akomodasi yang dibungkus dalam gotong royong. Semua anggota koalisi Kim plus. Nah, karena Kim plus jadi mungkin kabinet pun harus gemuk gitu. Untuk mengakomodir itu. Tapi secara politik saya melihat apakah ada keinginan dari Pak Prabowo mungkin menguji anggota koalisi ini atau mungkin dalam tahap seleksi. Dan menurut saya pada 6 bulan kepemimpinan Prabowo Gibran akan dilakukan evaluasi besar-besaran. 6 bulan ya? Ya,
Oke. Mungkin nanti akan ada pembahasan faktor lain, mungkin ada faktor politik, faktor politik lain, mungkin seperti itu. Berkembang rumor di luar bahwa pemerintahan hari ini masih dalam kendali pemerintahan sebelumnya. Ya, Konon pemerintahan sebelumnya ini banyak menyisakan masalah. Yang saya udah podcast beberapa tokoh-tokoh bangsa, banyak yang beranggapan bahwa pemerintahan di bawah pemerintahan sebelumnya itu banyak dikuasai oleh oligarki. Yang saya mau tanya ke Bung Iwan sebagai politisi pengamat, apakah agenda oligarki juga sehingga jumlah kabinet ini menjadi gemuk? kalau saya melihat anggapan atau persepsi bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran ini dikendalikan oleh kekuatan politik X, dan kita tahu semua itu siapa. Kalau saya melihat, kita harus melihat dari konstruksi awalnya. Konstruksi awal koalisi ini adalah koalisi yang mengusung keberlanjutan. Oke. Mungkin inilah yang kemudian dipersepsikan oleh orang luar bahwa pemerintahan saat ini dikendalikan oleh kekuatan politik lama, ya kan? Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo itu komitmen dengan apa yang telah diusung. Oke. Artinya mengusung keberlanjutan, artinya memang program-program yang lama itu dilanjutkan dan diseriusi oleh termasuk IKN. Termasuk IKN. Kemarin kan sudah diketok anggaran. Saya nggak hafal berapa puluh triliun itu. Namun itu merupakan bentuk komitmen dari keberlanjutan itu. Oke. Adapun mungkin anggapan di luar sebagai diatur atau dikendalikan oleh kekuatan politik lama. Saya melihatnya kita bisa melihat perbedaan. Bahwa Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak dikendalikan oleh kekuatan politik lama, walaupun memang ada irisan karena berkaitan dengan keberlanjutan tadi. Nah, yang saya maksud pembeda itu adalah bagaimana Pak Prabowo serius, misalnya kasus pagar laut misterius misalnya, kita bisa melihat Pak Prabowo berdiri di mana. Kalau kita melihat secara objektif, Pak Prabowo itu bisa kita katakan berdiri bersama rakyat. Bayangkan ketika kasus ini mencuat, Pak Prabowo langsung memerintahkan untuk diusut dan dibongkar. Ya. Bahkan hari ini sudah Menteri ATR BPR sudah menyampaikan pembatalan SHGB sebanyak 50. Nah, artinya kalau misalnya kita menganggap bahwa Pak Prabowo ini dikendalikan oleh kekuatan politik lama, harusnya ini tidak terjadi. Oke. Tapi ketika ada kasus seperti ini yang menghadapkan misalnya antara rakyat atau korporasi atau oligarki, Prabowo tetap berdiri bersama rakyat gitu ya. Pak Prabowo berdiri dengan rakyat, bersama dengan rakyat. Nah, itu yang kita lihat sebagai pembeda. Dan ini kan berkaitan dengan hal-hal lain juga. Tapi ini menurut saya adalah simbol penting yang harus kita baca bahwa Pak Prabowo ini tidak dikendalikan oleh siapapun. Anda yakin dengan itu? Saya yakin dengan itu. Oke, saya pun berharap hal yang sama. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo tetap berada bersama rakyat Indonesia. Ada satu hal lagi yang urgen yang ingin saya tanyakan kepada Bung Iwan. Undang-Undang Dasar 45 telah diubah secara besar-besaran di perubahan di tahun 2002. Menurut banyak kalangan, terlalu banyak agenda oligarki yang masuk di situ. Termasuk pagar laut itu adalah bagian dari agenda oligarki. Menurut banyak kalangan nih, Bung Iwan melihatnya seperti apa? Soal perubahan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Iya. Itu kan kalau tidak salah masih dalam tahap pembahasan. Masih dalam tahap, kalau saya lihat sih masih dalam tahap polemik.
termasuk soal sampai presiden dipilih oleh MPR dan sebagainya. Itu usul perubahan. Usul Maksud perubahan. saya perubahan Itu contohnya undang-undang apa tuh Bang? perubahan undang-undang dasar yang dilakukan amandemen. Jadi banyak yang meragukan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 inilah yang menghidupkan banyak oligarki di Indonesia. Jadi banyak kalangan yang menganggap bahwa Undang-Undang Dasar kita hari ini tidak lagi Undang-Undang Dasar yang resmi, yang lama. Tapi Undang-Undang Dasar yang telah diubah di tahun 2002. 2002. Oh, 2002. Ya. Saya mau lihat perspektif konsultan atau perspektif pengamat, bagaimana sih agenda oligarki itu masuk. Karena faktanya begini, pagar laut alasnya adalah program strategis nasional. Iya. Dasarnya adalah undang-undang Omnibus Law. Ini semua adalah pintu yang dibuka melalui perubahan undang-undang di tahun 2002 itu. Ini menurut banyak kalangan. Ini yang saya mau tanya ke Bung Iwan. Iya, itu kan memang masih menimbulkan polemik. Polemik dalam arti ada angin segar Omnibus Law itu, tapi kan kalau kita lihat seperti kasus pagar laut misterius ini kan artinya tidak sesuai dengan undang-undang yang lain misalnya kan, soal undang-undang kelautan, undang-undang pertanahan. Sampai sekarang kan belum ada perubahan terkait dengan laut atau air itu bisa di SHM kan atau di HGU kan. Yeah. Artinya kalau masih pada tahap sesuai dengan undang-undang Omnibus Law, saya kira pemerintah juga tidak berani menindak. Tapi karena ada pelanggaran misalnya terkait dengan di SHM-kannya itu laut, disitulah sampai Presiden Prabowo pun berani memerintahkan untuk dicabut. Bahkan Menteri ATR BPN pun mencabut beberapa membatalkan. Berarti artinya Menteri ATR pun mengakui bahwa ada kesalahan sebelumnya. Pasti mengakui itu, makanya berani dibatalkan. Iya. Yang tersertifikat itu kan ada 200 sekian petak kalau saya tidak salah. Betul. Yang baru berani dibatalkan itu baru sekitar 50. Betul. Tetapi ada fakta yang berbeda bahwa orang berani memagar laut. Nah, orang berani menerbitkan SHGB, tidak mungkin tidak ada dasar, tidak mungkin tidak ada orang dalam yang ikut memuluskan itu. Betul sekali. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh bangsa Indonesia hari ini. Kalau suasana ini terjadi terus dalam kepemimpinan Pak Prabowo, ini akan mengganggu agenda kerakyatan yang dibawa oleh Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira itu yang saya maksud. Betul. Jadi memang jika ini hal-hal seperti ini terjadi terus, maka astacita yang diusung oleh Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran itu memang akan terganggu. Maka memang solusinya kalau menurut saya ini harus ditinjau kembali. Okay. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan polemik, hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik, termasuk undang-undang ini kan bukan kitab suci. Ya, pasti bisa dirubah. Jadi ketika kondisi kekinian memerlukan hal itu untuk dirubah, saya kira tidak jadi soal. Okay. Yang penting yang dikedepankan adalah kepentingan bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat. Apakah itu juga berarti Anda menyarankan Pak Prabowo untuk segera membuang orang-orang lama yang terindikasi sebagai masalah yang ada di kabinet hari ini? Kalau hal itu kita akan membahas pembahasan politik yang agak luas lagi. Oke. Dalam arti menurut saya secara psikologis Pak Prabowo sendiri tidak ingin diasosiasikan dengan kekuatan lain. Oke. Jadi secara politik Pak Prabowo ingin diakui sebagai presiden yang berdaulat, yang berdaulat atas kehendak rakyat. Jadi seperti itu.
Nah, terkait dengan memang harus kita akui isi kabinet sekarang adalah 50% lebih itu orang lama Orang lama. atau orangnya orang lama. Ya. Jadi seperti itu. Ya kalau hanya orang lama nggak soal. Nggak soal. Tetapi kalau membawa agenda lama dan itu mengganggu agenda pemerintahan baru. Nah, itu. Nah ini yang masalah. Di situ akan berhadapan dengan hak prerogatif presiden. Oke. Jadi ketika itu terjadi akan berhadapan dengan hak prerogatif presiden. Presiden berhak mengganti siapapun atas dasar efektivitas kerja, efisiensi kerja, dan mendukung visi misi presiden ke depan. Oke. Kalau memang orang lama atau orang baru sekalipun, Bang, bukan hanya orang lama, orang baru sekalipun yang tidak bisa bekerja, atau hanya bisa mengacaukan situasi, saya kira layak direshuffle. Oke, jadi Anda menyarankan Pak Presiden untuk mereshuffle kira-kira orang yang menghambat. Makanya di beberapa media itu saya mengatakan walaupun kepercayaan publik sangat besar kepada pemerintahan Prabowo Gibran, namun beberapa menteri itu harus dievaluasi. Oke. Harus dievaluasi dan saya yakin Pak Prabowo sebagai presiden sudah punya perangkat untuk itu, pasti sudah memonitor mana menteri yang bisa bekerja, mana menteri yang tidak bisa bekerja, mana menteri yang cuma bikin kacau, mana menteri yang tidak mendukung kebijakan presiden dan sebagainya. Saya kira presiden sendiri sudah punya catatan untuk itu. Oke. Kembali ke hasil survei tadi. Ya. Beberapa lembaga survei menyarankan atau memberi garis merah ada 5 menteri yang diusulkan untuk direshuffle. Ya. Salah satunya adalah Menteri HAM. Betul. Juga Badan Pemberantasan Kemiskinan kalau saya tidak salah, Budiman Sujatmiko. Iya. Apa yang Bung Iwan lihat dari beberapa nama itu sehingga diberikan saran untuk direshuffle? Jadi begini, kalau kita lihat variabel survei itu kan memang itu kan persepsi masyarakat. Ya. Persepsi masyarakat itu terbentuk dari apa yang dilakukan oleh menteri tersebut, ya, atau kepala lembaga. Jadi persepsi masyarakat itu terbentuk tergantung dari apa yang dilakukan mereka. Ya. Kalau jadi begini, Bang, ada dua pandangan kalau menurut saya. Yang pertama itu memang menteri itu tidak bisa kerja atau tidak bekerja maksimal. Tidak kelihatan kerjanya. Tidak kelihatan kerjanya. Beda lagi tuh. Kalau tidak kerja dan tidak kelihatan kerjanya beda lagi. Kalau tidak kerja itu benar-benar tidak kerja sehingga masyarakat memandang memang ini tidak bisa kerja dan layak diganti. Oke. Yang kedua, tidak terlihat kerja. Oke. Saya sebelum ini pernah menjadi konsultan beberapa kementerian. Jadi yang terjadi di internal kementerian itu sebenarnya ada masalah di strategi komunikasi publiknya. Oke. Kalau soal yang tidak terlihat kerja itu. Sehingga apapun yang mereka lakukan lakukan terekspos tapi tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Nah, survei ini kan menanyakan bagaimana persepsi masyarakat. Yeah. Nah, persepsi ini kan apa yang mereka lihat. Yeah. Yang mereka lihat kok di media nggak pernah muncul. Yeah. Ini kan yang dilihat masyarakat kan pasti medianya adalah TV, ya kan, podcast seperti ini, YouTube, media online dan sebagainya. Dan itu memang 80% menggambarkan situasi objektifnya. Oke. Karena kan sejauh ini yang saya tahu setiap kementerian dan lembaga itu pasti ada bidang humasnya. Jadi Anda mau bilang bahwa persepsi publik hari ini belum menyentuh sisi esensi dari keberadaan kabinet. Masih berada pada level bisa atau tidaknya kabinet atau lembaga ini menyampaikan ke publik soal apa yang mereka lakukan. Saya bilang tadi ada dua faktor. Jadi memang ada memang yang dianggap tidak bisa kerja atau tidak kerja, ada yang dianggap tidak bisa kerja tapi sebenarnya ada kerjanya. Ada kerjanya tapi ada tidak terlihat kerja. Karena yang kelihatan malah hal-hal yang lucu misalnya, hal-hal statement-statement yang menurut orang itu lucu dan nggak penting tapi viral. Sehingga
yang dominan terkomunikasikan ke publik adalah misalnya Menteri HAM misalnya contohnya. Ya. Yang viral kan Dia isap cirutu, minta isap sekian ratus triliun itu kan. Ya. Itu kan yang viral. Ya. Dia minta sekian triliun, kemudian pidatonya yang bicara soal pacar dan sebagainya itu kan yang viral. Oke. Nah, sementara mungkin di dalam itu ada inisiatif misalnya membentuk birokrasi yang kuat dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi saya kira kita perlu mendalami itu juga. Berarti memang hasil survei ini menggambarkan. Hanya menggambarkan yang terlihat oleh publik secara langsung. Ya tidak salah juga kalau para menteri ini menjadi artis. Apa yang dia lakukan, dia videoin, viralkan sendiri. Betul. Itu juga mungkin menurut Anda komunikasi publik yang penting bagi keberadaan seorang menteri kali ya? Hal-hal seperti itu perlu juga, tapi jangan sampai komunikasi hal-hal yang sifatnya substantif lupa. Misalnya soal kinerja, bagaimana dia membentuk regulasi HAM di Indonesia sehingga urusan HAM di Indonesia itu lebih baik ke depannya. Itu perlu juga dipublikasikan dengan masif. Oke. Apa hal yang paling unggul dari 5 menteri yang paling populer? Caimin, ada AHY, ada beberapa nama, 5 kalau nggak salah yang saya sempat lihat itu. Apa yang unggul menurut Anda dari perspektif komunikasi publiknya? Jadi gini, kalau tidak salah yang saya lihat itu yang pertama itu kan Caimin. Kalau saya lihat faktor yang membuat Caimin ini populer, itu kan di situ kan populer. Menteri paling populer. Paling populer ya. Caimin karena beliau itu adalah mantan cawapres. Mantan cawapres yang kemudian menjadi menteri koordinator. Artinya persepsi publik ini, kalau di survei itu kan pertanyaannya soal popularitas itu Anda tahu dan kenal. Anda kenal ya, betul. Menteri ini, artinya tahu. Ada kontribusi bahwa Caimin ini adalah tokoh nasional yang memang sudah menjadi cawapres, dan kontribusi cawapres kemarin ini kemudian berimbas pada persepsi publik yang mengatakan bahwa menteri yang cukup populer, yang paling populer adalah Caimin, betul. Jadi seperti itu. Kemudian AHY ini kan digadang-gadang juga sebagai cawapres waktu itu. Kemudian sudah banyaklah jejak-jejak politiknya yang setiap hari masyarakat itu menyaksikan. Apalagi kalau kita lihat medsos pribadinya, itu punya kontribusi juga, Pak. Punya kontribusi juga menurut saya. Nah, soal kinerja saya kira perlu ada studi lebih mendalam lagi. Studi lebih mendalam lagi, dan saya yakin secara infrastruktur kabinet Pak Prabowo atau Pak Prabowo langsung punya alat untuk melakukan itu. Punya alat analisis untuk mengukur secara pribadi bahwa kinerja para menteri ini ada standarnya dari 1 sampai 100 misalnya. Beliau sudah punya alat ukur itu. Kita kembali lagi di soal komitmen ini bisa berjalan harusnya bagaimana? Saya mau nanya kepada Bung Iwan Setiawan, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendorong semua kementeriannya itu bekerja, bisa menerjemahkan seluruh visi ya dalam Astacita itu? Apa kira-kira yang perlu dilakukan? Apalagi sekarang ya ada rumor yang berkembang beberapa menteri ini menghadap Pak Jokowi. Apakah minta perlindungan atau apa yang kita tidak tahu ya? Saya kira soal apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai seorang presiden, saya kira menegaskan kembali kepada para menteri ini bahwa siapa yang mau berkomitmen untuk membantu
presiden ke depan harus memang melakukan percepatan kerja, kemudian berani berinovasi atas dasar menerjemahkan visi besar presiden dan bekerja tiada henti. Oke. Itu harus ditegaskan lagi oleh presiden kepada menterinya, atau memang hal yang wajar dilakukan oleh presiden adalah melakukan evaluasi bahkan berujung kepada reshuffle bagi siapapun yang memperlambat. Ini kan ibaratnya bus sekolah, bus semacam kendaraan bus. Kalau ada misalnya penumpang yang justru mempersulit, menghambat, tinggalin, atau bikin masalah, ditinggalin. Gitu ya. Berarti memang sikap tegas dari seorang presiden perlu dilakukan. Perlu diberlakukan pada hal-hal yang sifatnya sangat substansi gitu. Oke. Sangat substansi yang dimaksud adalah bisa menerjemahkan dan melakukan visi misi presiden dan bekerja dengan baik sehingga visi besar presiden ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kita harapkan bukan hanya persepsi positif yang didapatkan oleh pemerintahan, tetapi program visi misi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran benar-benar dirasakan dengan langsung oleh masyarakat, yang terlihat dengan kemajuan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, seperti misalnya pembangunan atau perbaikan sekolah dan sebagainya, kemudian makanan bergizi gratis itu disempurnakan pelaksanaannya, diperbaiki perencanaannya, dan anggarannya yang penting itu perlu diseriusin dari faktor anggaran. Minggu lalu saya podcast dengan Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terjadi perdagangan anak yang sangat banyak untuk dieksploitasi pembuatan video porno. Saya nanya soal anggarannya. Ternyata hampir semua komisi-komisi itu, lembaga-lembaga itu dipotong semua anggarannya untuk mendorong makan bergizi gratis berjalan. Ini faktanya. Bahkan kemarin Ibu Menteri Keuangan juga berinisiatif untuk menaikkan pajak. Ini saya kira sumber-sumber yang sedang digali oleh para pejabat negara atau para menteri ini untuk menutupi semua kebutuhan. Ini kan sangat besar. Betul. Kebutuhan untuk menyiapkan makan siang gratis itu sangat besar tuh. Makanya Bang, kalau kita lihat dalam program pemerintahan Prabowo Gibran ini memang berbenturan dengan situasi APBN yang defisit 500 triliun sekian itu. Oke. Kalau menurut saya. Jadi atau itu juga menjadi kekhawatiran Pak Presiden kalau semua oligarki ini ditendang, agenda program ini tidak jalan. Ada gejala itu nggak yang Anda lihat? Kalau saya lihat lebih pada kalau soal ini kita spesifikkan ke kasus kasus pagar laut itu. Kalau saya lihat itu memang murni urusan korporasi dengan rakyat kalau. Presiden harus mengambil sikap di situ. Kalau soal APBN kemudian ada hubungannya dengan oligarki, saya kira itu hal yang berbeda. Tetapi kan untuk pembangunan ini tidak bisa mengandalkan APBN murni. Betul. Pasti kita butuh tangan dari para pemilik modal yang besar. Betul. Namun kan pemerintahan tidak boleh, kalau istilahnya dalam negosiasi itu tidak boleh kalah dengan dominasi korporasi. Kalau urusan proyek dan sebagainya, saya kira pemerintah harus tetap menjadi pihak yang dominan. Yang karena pihak pemerintah ini kan membawa harapan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa juga kita tunduk sama oligarki, karena ketika kita tunduk dengan oligarki maka gambarannya adalah seperti pagar laut itu. Jadi semuanya bisa
bisa diterabas, bisa dikendalikan, terwujudlah pagar laut. Iya, tinggal alas hukumnya dibuat-buat. Makanya Ya sebut aja program strategis nasional. betul. Itu kan alas untuk melindungi kepentingan para oligarki. Ya diakal-akalilah negara ini. Tapi maksud saya, Anda yakin program yang diusung sama Prabowo ini bisa berjalan tanpa keterlibatan tangan luar? Pihak luar maksudnya. Pihak luar, bisa oligarki, bisa korporasi, bisa negara lain, bisa segala macam. Yang kira-kira akan mengganggu posisi kedaulatan bangsa atau negara. Saya kira disitulah kita bisa melihat posisi kepemimpinan yang berdaulat. Oke. Artinya kita memang tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada investasi, Ya. tanpa ada kerjasama dengan korporasi dan sebagainya. Namun disitulah kita mengharapkan adanya negara, Oke. mengharapkan adanya presiden, mengharapkan adanya pemimpin. Oke. Bahwa dia bisa mengendalikan semuanya dan mengarahkan pada visi yang sudah ditentukan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya mereka boleh dilibatkan, Boleh dilibatkan, tapi mereka tidak masalah. boleh menguasai negara. Tidak boleh menguasai negara, tidak boleh melanggar aturan, apalagi melanggar undang-undang. Oke. Jadi boleh berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun negara. Pemerintah juga untung bersama rakyat, mereka juga tidak rugi. Oke. Jadi harusnya seperti itu. Iya, Idealnya. Iya. Idealnya. Nah, oke. Apa harapan Anda terhadap pemerintahan ini ke depannya? Baik Harapan pada saya, Pak Presiden, Wakil Presiden maupun seluruh kabinet yang ada. sebagai masyarakat biasa, Sebagai masyarakat, sebagai pengamat politik. sebagai masyarakat biasa, tentu saya berharap bahwa keberpihakan pemerintahan Prabowo Gibran yang terlihat di 100 hari pertama ini terus seperti itu, terus dipertahankan, Terjaga gitu ya. Oke. terus dijaga keberpihakan kepada masyarakat. Jangan cuma keberpihakan itu ditunjukkan ketika viral dan sebagainya. Iya. Namun di seluruh lini perlu ditunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Semua urusan, misalnya urusan hukum, misalnya jangan lagi ada no viral no justice. Ya. Harusnya tanpa viral pun Hukum harus tetap ditegakkan. Kemudian terutama daerah-daerah yang terpinggirkan, daerah-daerah yang miskin, itu harusnya jadi prioritas, termasuk makan gizi gratis. Itu Jangan hanya fokus di ibu kota gitu ya. Iya. Jangan di situ ada media, disitulah yang diintenskan. Oke. Tapi masalah mendasar masyarakat itu tidak diutamakan. Oke. Itu sebagai masyarakat biasa. Tentu kita berharap pemerintah ini berpihak kepada masyarakat. Itu kesimpulannya. Kemudian secara politik Pak Prabowo berhak membuktikan bahwa kedaulatan beliau sebagai presiden terlihat tegas, terlihat tidak dikendalikan oleh siapapun. Ya. Apalagi tugas Pak Prabowo sebagai presiden adalah membuktikan kepada masyarakat yang memiliki persepsi dikendalikan oleh kekuatan politik lama, itu harus dibuktikan dengan saya adalah presiden yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Betul. Presiden yang dipilih oleh rakyat dan harus berdiri bersama rakyat Harus hingga akhir berdiri hayat. bersama rakyat. Gitu ya. Terima kasih Bung Iwan Setiawan. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh seluruh pemuda Indonesia, menjadi inspirasi baru buat pemuda Indonesia bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengarkan, kita patut melakukan sesuatu meskipun itu sekecil apapun untuk bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.